Dengan peradaban yang sangat maju tersebut, dikatakan bahwasanya mereka itu menyembunyikan diri di dalam bumi. Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang unik dan sangat menarik bagi kita. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bumi kita saat ini menyimpan misteri yang sangat banyak dan belum terpecahkan, misalkan Atlantis dan sebagainya. Beberapa dari kita juga sudah mengetahui bahwasanya ada beberapa teori tentang bumi. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar atau flat earth. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bumi itu di dalamnya kosong atau hollow earth. Dari hollow earth tersebut, maka muncullah suatu teori yang mengatakan bahwasanya di dalam bumi itu ada suatu kehidupan semacam manusia. Bedanya adalah di dalam bumi tersebut dikatakan bahwasanya sumber daya alamnya sangat melimpah, sumber dayanya manusia sangat memadai, dan teknologinya sudah sangat maju. Biasanya disebut sebagai kota Agartha atau disebut sebagai Agartha. Selain itu, manusia yang berada di dalam sana, di dalam Agartha tersebut, konon katanya sangat damai, tidak pernah berperang, dan sangat hidup rukun. Dengan peradaban yang sangat maju tersebut, dikatakan bahwasanya mereka itu menyembunyikan diri di dalam bumi karena mereka tidak mau terkontaminasi oleh penduduk yang berada di permukaan bumi seperti kita saat ini. Karena mereka menganggap bahwasanya penduduk di permukaan bumi seperti kita saat ini masih sangat banyak pertentangan, masih banyak pertengkaran, dan masih jauh daripada kata damai itu sendiri. Setelah aku baca-baca cerita ini tuh jadi semacam science fiction. Meskipun nggak banyak orang yang percaya, tetapi ini seru untuk dibahas dan sebagai pelajaran atau pengetahuan cerita-cerita seputar misteri. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam mata kuliah, seperti yang sudah kita pelajari selama di bangku sekolah, bahwasanya di dalam inti bumi itu tidak mungkin ditempati oleh makhluk apalagi yang seperti manusia. Karena di dalam ilmu pengetahuan alam yang sering kita pelajari sendiri itu bahwasanya bentuk bumi itu seperti ini. Bentuk bumi itu memiliki beberapa lapisan, dan lapisan itu tidaklah tipis tetapi sangat tebal. Oke, kita akan bahas lapisan-lapisan bumi secara singkat ya guys. Lapisan terluar, yaitu yang biasa disebut sebagai kerak bumi, memiliki ketebalan sekitar 30 km. Yang kedua yaitu lapisan mantel atau selubung bumi yang memiliki ketebalan sekitar 2100 km. Selanjutnya yaitu lapisan inti bumi bagian luar memiliki ketebalan sekitar 2300 km. Yang terakhir yaitu lapisan pusat atau inti bumi yang berbentuk bulat memiliki diameter sekitar 1221 km. Nah, dari sini kita merasakan bahwasanya itu kayak nggak mungkin banget kalau ada kehidupan di dalam sana, apalagi manusia. Bukan hanya jaraknya yang sangat jauh, tetapi juga iklim atau cuaca di sana. Suhu yang ada di dalam inti bumi diperkirakan mencapai 6000 derajat Celcius yang setara dengan panasnya bagian luar matahari atau permukaan matahari. Jangan salah dulu, ternyata nih di dalam agama juga membahas hal yang berkaitan dengan Agartha tersebut. Selain agama, ada juga beberapa ilmuwan yang pernah membahasnya. Berikut kita akan bahas satu persatu. Dalam kepercayaan Buddha, tempat semacam Agartha ini juga dikatakan ada. Beberapa aliran agama Buddha percaya bahwa di dalam bumi
itu terdapat suatu kerajaan yang di dalamnya berisi roh-roh jahat yang biasa disebut sebagai Agarthi. Selain itu, di beberapa teks-teks Hindu-Buddha terdapat suatu tempat yang bernama Shambhala yang merupakan suatu tempat suci yang tersembunyi. Umat Hindu juga percaya bahwasanya dari tempat inilah akan muncul Kalki yang akan menghancurkan kejahatan. Dia merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yang kelak akan membawa dunia kepada kejayaan. Sedangkan di dalam Islam tersendiri, Agartha ini sering dikaitkan dengan Al-Quran surat Toha ayat 6-7 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Yang artinya adalah kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang berada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan lain yang tersembunyi. Sebenarnya di dalam ayat ini sendiri itu tidak menjelaskan secara gamblang, tapi mungkin diambil hubungannya yaitu dari terjemahan yang seperti ini. Semua yang di bawah tanah dan ada suatu rahasia tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi ilmuwan atau orang-orang yang pro terhadap teori Agartha ini. Yang pertama yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Ia mengatakan bahwasanya ada suatu tempat untuk menuju ke sana, yaitu melewati sebuah terowongan kecil yang terhubung dengan 4 arah mata angin di bumi. Dan diyakini suatu tempat yang dimaksud itu adalah Agartha. Yang kedua adalah Richard E. Bayard. Richard adalah seorang laksamana dari Amerika Serikat. Kabarnya Richard ini berhasil melintasi kutub utara dan dia mengatakan bahwasannya di sana banyak misteri yang belum terpecah. Banyak yang percaya bahwasanya yang dilihat oleh Richard adalah terowongan untuk menuju ke Agartha tersebut. Yang ketiga adalah Karl Unger. Karl Unger adalah salah satu dari beberapa anggota Nazi yang dikabarkan telah berhasil memasuki Agartha tersebut. Dan ketika Karl Unger bersama teman-teman lainnya yang sudah masuk ke Agartha tersebut, mereka enggan untuk kembali ke bumi. Mereka menemukan terowongan untuk menuju ke Agartha tersebut pada saat mereka ke kutub utara sedang mencari tempat untuk pembangunan markas. Oke, jadi cukup sekian cerita aku hari ini. Terima kasih udah nonton. Buat kalian yang percaya atau tidak percaya, menurut kalian ini hanya fiksi atau beneran ada, cuman kita sebagai penduduk yang lurus-lurus aja, kita nggak tahu bahwasanya di luar kita masih banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak ketahui. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Dadah.